Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wicaksono, Sarah Ahzahra, Latif Hendro, ingin menjelaskan tentang manajemen perangkat keras. Perangkat keras komputer dan abstraksi. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak software. Perangkat keras komputer juga disebut sebagai hardware. Cara kerja perangkat keras komputer. 1. Instruksi dasar input. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Yang kedua, instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware, atau tidak keduanya. Instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya dapat terjadi dalam satu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. 3. Instruksi dasar output. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Jenis-jenis perangkat komputer dan fungsinya. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah keyboard. Dan berikut adalah contoh perangkat keras input, ada keyboard, mouse, dan DVD. Jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah prosesor atau CPU, VGA, kartu suara atau sound card, dan motherboard. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contohnya, ada speaker dan monitor komputer. Abstraksi perangkat keras. Serangkaian rutinitas dalam perangkat lunak yang menyediakan program dengan akses ke sumber daya perangkat keras melalui antarmuka pemrograman. Antarmuka pemrograman memungkinkan semua perangkat dalam perangkat keras klasi tertentu untuk diakses melalui antarmuka yang identik meskipun mungkin berisi subkelas perangkat berbeda, yang masing-masing menyediakan antarmuka perangkat keras berbeda. Proses mengabstraksikan bagian perangkat keras seringkali dilakukan dari sudut pandang CPU. Setiap jenis CPU memiliki arsitektur set instruksi atau ISA tertentu. ISA mewakili operasi primitif mesin yang tersedia untuk digunakan oleh pemrograman perakitan dan penulis compiler. Salah satu fungsi utama compiler adalah memungkinkan pemrogram menulis suatu algoritma dalam bahasa tingkat tinggi tanpa harus peduli dengan instruksi khusus CPU. Penanganan interrupt. Interrupt atau bisa disebut dengan interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Interupsi pada dasarnya adalah penghentian suatu proses yang sedang berjalan secara sementara. Tujuan interrupt. Yang pertama, secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang ketiga, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Penanganan interrupt. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. 1. Controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. 2. Sinyal dideteksi oleh prosesor. 3. Prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. 4. Prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. 5. Transfer kontrol ke interrupt handler. 6. Setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda.
Penyebab interrupt. Program di sini ada hardware failure, timer, input atau output, menangani exception. Jenis-jenis interrupt. 1. Software interruption. Interrupt ini juga disebut system call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer, maka akan terjadi penghentian sementara atau interrupt. 2. Internal hardware interruption. Ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada selama eksekusi program, diatur oleh hardware dan tidak dapat dirubah. Contoh, tipe interrupt untuk counterclock internal. Hardware call interrupt ini untuk memaintain time to date. 3. External hardware interruption. Ditimbulkan oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Biasa juga ditimbulkan oleh coprosesor dan tidak mungkin mendeaktifkan. Interupsi ini tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. Sistem berkas. File system atau sistem berkas adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada hard disk. Dalam file system terdapat berbagai jenis-jenisnya dan penggunaan algoritma yang berbeda. Semakin baru jenis dari sebuah file system, maka semakin bagus pula kualitas dari file system tersebut. Fungsi dan cara kerjanya. Cara kerja file system adalah memisahkan informasi yang tersimpan ke dalam masing-masing dokumen secara individual. Sistem ini menciptakan berbagai macam kemungkinan dan kemudahan bagi pengguna. Salah satunya adalah memungkinkan kita untuk melihat daftar dokumen yang ada dalam drive dan mengetahui letak file tersebut secara mudah. Fungsi lain dari file system adalah penamaan dokumen. File system juga berisikan informasi penting lainnya, seperti ukuran sebuah dokumen, hierarkinya dalam drive penyimpanan, dan atribut-atribut di dalamnya. Atribut dalam file system. 1. Nama file. 2. Identifier. 3. Lokasi. 4. Jenis file. 5. Ukuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.